Balikpapan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Terdakwa nama lengkap Irwanus Urahmagin, tempat lahir Askai, umur tanggal lahir 23 tahun 5 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Baru Belakang Ramayana, agama Kristen Katolik, pekerjaan mahasiswa, pendidikan mahasiswa semester 5. Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Terdakwa didampingi tim penasihat hukum dari satu perkumpulan pengacara HAM untuk Papua, Paham Papua, dua aliansi Demokrasius untuk Papua, IDP, tiga lembaga bantuan hukum Papua, LBH Papua, empat perkumpulan bantuan hukum Cendrawasih, PBHC, 5. Pos Bantuan Hukum Indonesia Pos Baku Malin, 6. Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, LSM Papua, LBH Samarinda, 8. Individu, dalam hal ini Sastiano, SSLM, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Pengadilan Balikpapan nomor 15/SK.02/20/PN Balikpapan tertanggal 10 Februari 2020. Pengadilan tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 34/2020 PN Balikpapan tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini. Penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 34/2020 PN Balikpapan tanggal 31 Januari 2020 tentang hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Telah mendengar keterangan saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Irwanus Urahmagin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanus Urahmagin berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan tetap ditahan. 3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 unit laptop merek HP, 1 buah HP Samsung, 1 rangkap surat badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta Sekolah Jayapura, Kota Jayapura, menolak rasisme dan menuntut penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanggal 1 Agustus 2009 dan seterusnya dipergunakan dalam perkara yang lain. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Telah mendengar pembelaan penasihat hukum dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya: pertama, menyatakan terdakwa Irwanus Urahmagin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa Irwanus Urahmagin dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, merehabilitasi nama baik terdakwa Irwanus Urahmagin di masyarakat dan membebankan biaya perkara biaya persidangan kepada negara. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan di persidangan, ada pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan hukuman.
Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa, secara alasan di persidangan terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa di persidangan terdahulu jasa penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni ke-1 perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 160 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa dan atau penasihat hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah nomor 34 tanggal 3 satu menyatakan eksepsi keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dua menyatakan pengadilan negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Irwanus Urahmandin. Tiga menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara DN 96 2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 atas nama terdakwa Irwanus Urahmandin. 4 memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Irwanus Urahmandin tersebut, ini menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Muhammad Ali, sebagaimana kita sepakati tidak perlu dibacakan. 2. Saksi Happy Salam Pesi. 3. Saksi Hengki Lapok alias Hengki alias Rengki Lapok. 4. Saksi Alexander Bobay. 5. Saksi Bernardus Y. Mantu Todi SHMH, saksi berbarisan. 6. Saksi Abraham Stevi Lena. Menimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan ahli yang di persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. 1. Ahli Dr. Adrianus Salam SHMU. 2. Ahli Profesor Dr. Handi Mulo PhD. Menimbang bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan adat cat sebagai berikut. Saksi Semi Gobay, saksi Abkol Urahmandin. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa juga mengajukan ahli yang di persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut. Ahli Anugrah Rizky Akbari SHMSC, ahli Dr. Andriana Elizabeth, ahli Dr. Helambang Perdata Wiratraman SHMH, dan ahli Dr. Benny Giai. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut termuat dalam putusan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan.
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 11 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. A. Barang siapa. B. Makar anslah yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah atau negara sama sekali atau sebagian ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu. C. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. A. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan terdakwa bernama Irwanus Urupabin yang merupakan subjek hukum dan selama persidangan terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan. Menimbang bahwa setelah Barfayet harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu suatu perbuatan manusia manselek gandelin tidak hanya terbatas pada perbuatan saja, tapi juga akibat dari suatu perbuatan. Dua perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa karena unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut Yesus, ini orang bagus kita kesumin. Aduh Tuhan Yesus orangan sebagaimana manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Menimbang unsur tersebut telah terpenuhi, AB unsur makar atau anslah yang dilakukan dengan niat hendak daerah negara sama sekali atau sebagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari daerah itu. Menimbang bahwa maka merupakan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata anslah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015-852 bahwa maka diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang atau sebagainya, perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Menimbang bahwa secara teori makar yang dikenal umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu makar terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden, terhadap wilayah negara maupun terhadap pemerintah. Menimbang bahwa menurut R. Susilo, makar biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Jika orang baru melakukan perbuatan persiapan atau forebreading, handling, ia belum dapat dihukum. Agar bisa dihukum, ia
harus sudah melakukan perbuatan pelaksanaan. Untuk makar tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu. Sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada. Menimbang bahwa pengertian makar atau anslah secara resmi dalam KUHP tidak ditentukan dalam memori vantuliting, akan tetapi ditegaskan dalam pasal 87 KUHP. Maka untuk melakukan suatu kejahatan itu sendiri terjadi segera setelah maksud dari pelaku menjadi nyata dalam suatu permulaan. Pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP. Ternyata ketentuan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan makar. Menimbang bahwa kedua pasal ini, pasal 87 dan pasal 53 ayat 1 KUHP, memang mengatur dua hal yang substansinya berbeda. Namun demikian unsur-unsur pasal 87 KUHP, unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan merupakan unsur yang juga terdapat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Dengan demikian doktrin dalam ilmu hukum pidana yang menjelaskan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP juga berlaku bagi pasal 87 KUHP sebagaimana ditegaskan dalam pasal 87 KUHP itu sendiri. Menimbang bahwa pasal 87 KUHP tentang tindak pidana makar cukup memenuhi unsur niat atau maksud forenement dan unsur permulaan pelaksanaan. Unsur niat atau maksud forenement yang dimaksud dalam rumusan pasal 87 KUHP adalah niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dalam konteks ini adalah tindak pidana makar, dan pada prinsipnya niat atau maksud merupakan unsur subjektif karena menyangkut sikap batin seseorang, sehingga pembuktian adanya niat atau maksud ini harus dinormatifkan atau diobjektifkan. Menimbang bahwa pembuktian ini pada dasarnya sama dengan pembuktian kesengajaan, objek atau dolus, di mana harus dibuktikan bahwa pelaku percobaan mengetahui dan menghendaki baik kejahatan maupun akibatnya. Dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 KUHP yang ditunjuk oleh pasal 87 KUHP hanya bisa dilakukan dengan sengaja dan tidak mungkin dilakukan terhadap delik yang disyaratkan dengan lalai. Menimbang bahwa berdasarkan memori vantuliting yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan dari niat pelaku atau perbuatan persiapan, sementara paham secara subjektif material berpendapat permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pelaku, di mana pelaku sudah melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya akibat tanpa harus melakukan tindakan lain. Sedangkan paham atau ajaran objektif formil yang berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan yang dapat dipidana adalah permulaan pelaksanaan yang sudah menimbulkan bahaya terhadap kepentingan hukum tertentu. Menimbang bahwa karena ketentuan pasal 87 KUHP tentang tindak pidana makar mengacu pada pasal 53 ayat 1 KUHP tentang percobaan tindak pidana makar juga dianggap telah terjadi voltoi delik sebelum perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Menimbang bahwa perbuatan makar di sini yang menunjuk pasal 106 KUHP tidak identik dengan atau tidak sama dengan kekerasan. Perbuatan makar yang oleh pasal 87 disebutkan sebagai permulaan pelaksanaan adalah berupa segala macam bentuk perbuatan dengan maksud untuk sebagian atau seluruh wilayah RI jatuh ke tangan musuh atau wilayahnya terpisah dengan wilayah kesatuan negara RI. Wujud perbuatan itu bisa bermacam-macam yang jika dilihat dari pasal 53 adalah berupa perbuatan pelaksanaan dalam rangka mencapai maksud tertentu. Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku percobaan agar dapat dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam percobaan fogging atau attempt tersebut terdapat syarat unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu adanya suatu maksud atau forenement
dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begin with foring, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemauannya sendiri, atau dengan kata lain, tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri. Menimbang bahwa meskipun disepadankan dengan frasa anslag atau atem, delik makar tidak harus memenuhi seluruh syarat-syarat dalam delik percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Hal itu karena delik makar hanya memiliki dua unsur utama, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan, dan delik makar tidak perlu selesai. Menimbang bahwa pemahaman terhadap delik makar sebagai percobaan tidak lengkap sejalan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang menyatakan: pertama, delik makar cukup diisyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Kedua, delik makar tidak perlu selesai. Dalam putusannya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam delik makar tidak harus diartikan sebagai serangan yang bersifat fisik, karena jika makar diartikan sebagai serangan yang bersifat fisik, maka dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan penanganan oleh aparat hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keamanan negara. Menimbang bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut dalam uji materi yang dilakukan terhadap pasal 87, 104, 106, 139, dan 140 KUHP, yang dalam salah satunya pertimbangannya menyatakan pasal makar tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum negara. Menimbang bahwa kalaupun masih ada perbedaan pendapat tentang persiapan pelaksanaan, setidaknya perbuatan-perbuatan yang ditampilkan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pasal 110 ayat 1, yaitu permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107 diancam berdasarkan pidana dalam pasal-pasal tersebut. Menimbang bahwa unsur niat terhadap pengertian niat dalam memori KUHP Belanda atau MVT menjelaskan bahwa Voornemen berarti de bewus atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sedangkan unsur permulaan pelaksanaan menurut ajaran Van Hammel tentang permulaan pelaksanaan perbuatan apa yang dianggap sebagai pelaksanaan perbuatan, yaitu apabila dari suatu perbuatan itulah terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya. Menimbang bahwa awal dari perkara aku pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 yang bertempat di kampus Sekretariat BEM USTJ Universitas Sains dan Teknologi Jayapura telah dilakukan rapat persiapan dalam rangka membahas aksi demonstrasi jilid 2 oleh terdakwa bersama rekan-rekannya, dan rapat tersebut dipimpin oleh Alexander Gobe selaku Ketua BEM USTJ, Tunisia selaku Ketua BEM Universitas Cendrawasih Jayapura yang baru terpilih, Hengki Hilapok, aktivis mahasiswa, Frans Wasini, aktivis mahasiswa Hilapok, Dolfius Hisake, aktivis mahasiswa, dan terdakwa aktivis mahasiswa. Menimbang bahwa dalam rapat tersebut diputuskan secara bersama antara lain yakni Aks 1, aksi demonstrasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di kantor Gubernur Papua. 2, sebagai penanggung jawab yakni Luki Siap selaku Ketua BEM Unsen terpilih. Sebagai korlap umum adalah Alexander Gobe selaku Ketua BEM USTJ. 4, terdakwa Irmanus Orpabeng ditugaskan sebagai koordinator bidang keamanan. 5, menunjuk korlap-korlap yang akan mengkoordinir di setiap titik-titik kumpul yang telah ditentukan, antara lain titik kumpul Sentani, Expo, lingkaran AB Pura. 3, selanjutnya disepakati bahwa semua peserta
demonstrasi harus berjalan kaki dari titik kumpul lingkaran AB Pura. Selanjutnya bersama-sama akan berjalan menuju ke kantor Gubernur Provinsi Papua. Menimbang bahwa saksi Hengki Hilapok membuat selebaran aksi demo jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019 dengan maksud untuk menghimpun kekuatan massa yang akan turut terlibat dalam aksi demonstrasi yang direncanakan tersebut. Selanjutnya selebaran tersebut diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membagi-bagikan selebaran tersebut ke mahasiswa dan masyarakat luas yang isinya adalah 1. Tangkap dan adili pelaku rasisme yang menyamakan harga diri martabat orang Papua dengan monyet. 2. Stop intimidasi, persekusi, dan represi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Makassar, Ambon, dan daerah lainnya. 3. Stop batasi internet untuk menutupi kejahatan Indonesia di Papua. 4. Tangkap dan adili pelaku penghinaan negara lewat miras, minuman keras. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama rekan-rekannya melakukan demo yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, dilakukan aksi demo yang diikuti oleh tokoh-tokoh KNPB, aktivis mahasiswa dan masyarakat yang dikoordinir oleh Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa USTJ Saudara Alexander Gobey. Sedangkan terdakwa sendiri ditugaskan oleh Alexander Gobey sebagai petugas bagian keamanan yang bertugas menjaga agar pelaksanaan demo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 tersebut berjalan dengan damai dan tidak anarkis. Menimbang bahwa aksi demo yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama rekan-rekannya awalnya dimulai dari halaman kampus USTJ dan diikuti oleh sejumlah massa pendemo yang sudah membawa bendera bintang kejora serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan berupa batu, ketapel kayu, dan besi. Selanjutnya massa pendemo keluar menuju Jalan Raya Padang Bulan, AB Pura, Entrop, Taman Impi Jayapura, dan tiba di kantor Gubernur Jayapura. Menimbang bahwa ketika terdakwa bersama massa pendemo sudah berada di Taman Impi Jayapura, saat itu terdakwa sebagai koordinator keamanan demo jilid 2 langsung mendampingi Alexander Gobey melakukan orasi, dan yang disampaikan saat itu oleh Saudara Alexander Gobey adalah menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya, meminta referendum menentukan nasib bangsa Papua, dan meneriakan Papua, dan dijawab oleh massa Merdeka, dan meneriakan kami bukan monyet, keluarga monyet dari NKRI. Stop batasi internet untuk menutup kejahatan Indonesia di atas tanah Papua dan meminta menarik militer dari tanah Papua. Menimbang bahwa awalnya tujuan aksi demo tersebut menyuarakan aspirasi mengenai masalah rasisme yang dilakukan oleh salah satu oknum di Surabaya yang menyatakan masyarakat Papua monyet. Kemudian materi demo disampaikan melebar menjadi pembebasan Papua untuk lepas dari Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam spanduk-spanduk dan selebaran yang dibuat oleh penanggung jawab umum Alexander Gobey, dan saksi Alexander Gobey adalah yang membuat pamflet dan spanduk yang digunakan untuk demo sebagai kesepakatan bersama pada saat rapat sebelumnya, hingga masalah referendum juga ikut diorasikan. Menimbang bahwa selama dalam perjalanan dari AB Pura menuju ke Taman Impi Jayapura, terdakwa selaku koordinator keamanan aksi demo tersebut tidak melaksanakan fungsinya untuk menjaga aksi demo agar berjalan dengan aman. Namun terdakwa membiarkan saja massa pendemo melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan bangunan, penjarahan, dan pembakaran rumah warga dan beberapa pertokoan, perkantoran, dan kendaraan milik warga yang berada di sekitar jalan yang dilalui massa pendemo. Menimbang bahwa dari awal perjalanan demo, massa sudah melakukan tindakan anarkis dengan melempar batu terhadap setiap bangunan yang ada di sekitar jalan yang dilewati. Ada pula yang melakukan penjarahan, membakar beberapa bangunan
yang dilewati di sekitar Taman IMBI. Kemudian massa semakin brutal saat pihak BEM, USDJ, dan Korlap berorasi dengan menyampaikan sebutan kata monyet dan kepada orang Papua dan menyerukan kata Papua merdeka. Dan pada saat itu ada kelompok KDP yang juga ikut berorasi. Menimbang bahwa tujuan menimbang bahwa tujuan aksi demo ini yang diawali dengan damai telah menjadi atau disertai dengan tindakan-tindakan anarkis setelah adanya orasi menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Referendum menentukan nasib bangsa Papua dan meneriakan Papua dan dijawab oleh massa merdeka yang disebut-sebut dalam orasinya tersebut, sehingga massa yang tergabung dalam demo jilid 2 tersebut menjadikan anarkis, sehingga massa melakukan pelemparan terhadap petugas Dalmas Polda Papua yang berada di sekitar lokasi tersebut. Kemudian massa melempar beberapa bangunan yang berada di sekitar Taman IMBI, sehingga kaca jendela bangunan yang berada di dalam Taman IMBI pecah. Ada pula yang melakukan pembakaran terhadap kantor Grapari Telkomsel Jayapura, melakukan pembakaran kendaraan milik warga yang diparkir di depan pertokoan, pengerusakan kantor Bank Indonesia, dan setelah itu massa tersebut bergerak ke arah kantor Gubernur Dok 2 Jayapura dan langsung menaikkan bendera bintang kejora dan langsung bermalam di kantor tersebut sampai keesokan harinya langsung dibubarkan oleh petugas keamanan. Menimbang bahwa sebelumnya latar belakang massa telah melakukan aksi demo pada tanggal 19 Agustus 2019 adalah menolak aksi rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua, dan dalam aksi demo tersebut juga massa menuntut untuk Papua merdeka walaupun dilaksanakan dalam damai. Dan pada tanggal 29 Agustus 2019 massa melakukan aksi demo dengan tujuan untuk menolak rasisme dan menuntut untuk penentuan nasib sendiri Papua atau menginginkan Papua merdeka hingga terjadi anarkis. Menimbang bahwa saksi Hengki Hilapok waktu itu bertemu terdakwa di Taman IMBI dan mengetahui peran dari terdakwa sebagai keamanan sesuai yang diputuskan dalam rapat untuk demo jilid 2 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019, dan aspirasi yang disampaikan di aksi demo jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019 adalah terkait rasisme yang terjadi di Surabaya dan penentuan nasib bangsa Papua. Aspirasi ini tidak terlepas dari aksi demo jilid 1 tanggal 19 Agustus 2019 dan saksi Akpol Urap Mabin yang bertugas sebagai korlap tersebut, baik saksi sendiri maupun terdakwa, tidak dapat melaksanakan dengan baik karena kondisi yang sangat kacau, maka tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak ada upaya yang dilakukan oleh korlap ataupun terdakwa yang berperan sebagai koordinator keamanan pada aksi demo tersebut. Tidak diimbau agar kerusuhan atau tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa demo berhenti atau memberhentikan aksi massa. Dan setelah kejadian demo tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, saksi Akpol Urap Mabin tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa, sehingga dengan demikian posisi terdakwa waktu itu memang berada di lokasi tempat demo jilid 2 dilakukan, dan terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator keamanan. Menimbang bahwa menurut saksi Semi Gobay terdapat teriakan yel-yel ataupun orasi yang disampaikan pada waktu demo tanggal 29 Agustus 2019, yaitu referendum yes dan merdeka Papua. Saksi membenarkan foto yang ditujukan penuntut umum, yaitu foto terdakwa pada saat demo jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019. Menimbang bahwa terhadap demo jilid 2 tersebut dilaksanakan tanpa mendapat izin dari pihak kepolisian dan terdakwa bersama rekan-rekannya
tetap melaksanakan demo jilid 2 tersebut. Menimbang bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Menimbang bahwa penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pimpinan atau penanggung jawab kelompok, dan pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Menimbang bahwa penanggung jawab kegiatan demonstrasi wajib bertanggung jawab atas kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Menimbang bahwa meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang sebagaimana diatur dan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, diantaranya adalah demo tanpa pemberitahuan tertulis kepada Polri sebagai demo yang terlarang. Menimbang bahwa walaupun demikian perintah awal yang ditugaskan kepada saksi di kepolisian hanya untuk melakukan pengawasan dan pengawalan massa aksi demo. Akan tetapi karena massa demo sudah berbuat anarkis dan melakukan pengrusakan serta situasi yang sudah tidak kondusif, maka pihak kepolisian melakukan tindakan penembakan gas air mata kepada massa demo agar tidak semakin berbuat anarkis. Menimbang bahwa saksi Abraham Saumlena yang melakukan pengamanan saat unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019 terjadi anarkis, unjuk rasa tersebut dimulai dari gerbang Universitas Cendrawasih, kemudian massa berjalan kaki menuju ke kantor Gubernur Provinsi Papua, dan terdakwa sebagai koordinator keamanan dan saksi Abraham Saumlena serta rekannya saksi HP Salampesi melihat terdakwa melakukan orasi di depan massa yang banyak tapi tidak menggunakan pengeras suara, dan saksi mendengar pada saat terdakwa melakukan orasi yang menolak rasisme di Surabaya, dan terdakwa melakukan provokasi yang dilakukan dengan cara berteriak dan massa menjawab merdeka. Menimbang bahwa saksi Muhammad Ali melihat terdakwa pada saat demo terjadi dan berlanjut anarkis, tetapi terdakwa sebagai petugas keamanan tidak berbuat apa-apa melihat adanya pengrusakan dan pembakaran. Terdakwa juga ikut merugikan yel-yel dan melihat terdakwa yang pada saat itu menggunakan jas alma mater berwarna kuning. Terdakwa bersama kawan-kawannya naik di atas mobil menyampaikan orasi dan yel-yel yang meminta Papua merdeka. Hal ini juga disertai ada bendera bintang kejora yang dikibarkan di atas mobil. Selama massa melakukan demo juga disertai adanya tindakan-tindakan anarkis. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa antara lain Alexander Gobay, Saudara Ones, melakukan konferensi pers di asrama Tolikra dengan menyatakan bahwa 1. Menolak rasisme terhadap bangsa Papua. 2. Mendukung resolusi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514/1514 pada sidang umum ke-74 bulan September. 3. Menuntut referendum bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis. 4. Pihak Kepolisian Indonesia segera membebaskan massa aksi yang masih ditahan, dan sekota Jayapura mengimbau kepada seluruh rakyat Papua agar menjaga keamanan dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang mengacaukan Papua. Menimbang bahwa saksi Alexander Gobay mengikuti kegiatan jumpa pers pada tanggal 30 Agustus 2019 di Asrama Bintang tersebut, di mana pada acara jumpa pers dihadiri juga oleh teman-teman lainnya
dan membahas mengenai isu rasisme kepada rakyat Papua, dan terdakwa juga memberikan keterangan saat konferensi pers dilakukan tersebut. Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa pada saat ditindakan aksi massa, tidak ada upaya yang dilakukan oleh korlantas ataupun terdakwa yang berperan sebagai koordinator keamanan pada aksi demo tersebut tidak menghimbau agar kerusuhan atau tindakan anarkis yang dilakukan aksi massa melainkan terdakwa bersama-sama dengan massa pendemo tersebut langsung menuju ke kantor Gubernur Provinsi Papua, serta terdakwa sebagai koordinator keamanan melakukan orasi di depan massa yang banyak walaupun tidak menggunakan pengeras suara. Dan pada saat terdakwa melakukan orasi yang menolak rasisme di Surabaya dengan melakukan provokasi dengan cara berteriak dan meneriakkan yel-yel, dan massa menjawab merdeka. Menimbang bahwa terdakwa yang ikut melakukan konferensi pers di asrama Tolikra setelah usainya demo jilid 2 yang di dalamnya menuntut agar referendum, seperti para peserta demo yang menyampaikan orasi dengan teriakan referendum Papua Merdeka adalah bertentangan dengan undang-undang. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli dari penasihat hukum terdakwa Dr. Adriana Elizabeth yang menyatakan bahwa referendum itu sesuatu yang biasa saja dan itu tujuan dari politik. Walaupun pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan secara besar-besaran, ekonomi, kesehatan, pendidikan adalah belum cukup karena sebagian dari tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Dan ahli Dr. Herlambang Perdana Perwiraman yang menyatakan bahwa ekspresi yang dilakukan akhirnya mengarah pada referendum. Menurut ahli diperbolehkan karena referendum atau penyampaian pendapat tersebut dilindungi undang-undang. Karena referendum tersebut pernah terjadi, yaitu referendum Timur Timur. Referendum masih diperbolehkan sampai sekarang, atau mendirikan negara di atas negara adalah tidak masalah dan diperbolehkan, itu ekspresi politik. Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, majelis berpendapat bahwa ekspresi politik yang sifatnya ajakan referendum bukanlah sebagai ekspresi politik biasa, melainkan adalah sebagai bentuk upaya makar dan provokasi yang inkonstitusional. Oleh karena TAP MPR nomor 8 tahun 1998 yang telah mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 telah tentang referendum. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1999 yang mencabut Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. Dengan pencabutan ini, maka konstitusi maupun perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia tidak mengakui dan mengenal lembaga model referendum, sehingga ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Dengan demikian, ajakan referendum adalah melanggar pasal 106 KUHP, yaitu makar dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah NKRI. Papua merupakan bagian dari NKRI yang sah berdasarkan hasil PPRA yang dibawa di sidang umum PBB tanggal 19 November, yang mana sidang umum PBB menyetujui hasil PPRA ini lewat resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969. Sedangkan Papua merupakan suatu pulau yang berada di dalam bingkai NKRI dan menjadi satu dengan Indonesia. Jadi tidak mungkin ada negara di dalam suatu negara. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya syarat untuk dipidanakannya tindak pidana makar yang mana adalah adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksud pasal 53 ayat 1 dan dalam mewujudkan permulaan pelaksanaan tersebut
telah didorong oleh suatu kehendak atau maksud yang terlarang pada pasal 106 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa dan rekan terdakwa dengan niat yang nyata yang didorongkan atas keinginan bersama yang menolak rasisme, tetapi juga meminta referendum atau penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dengan meneriakan semangat yel-yel Papua yang dijawab oleh masa demo merdeka dalam suatu operasi demo yang kemudian dinyatakan atau dituangkan dalam pernyataan sikap bersama sebagai permulaan pelaksanaan hingga menempatkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514 sebagai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Menimbang bahwa atas ujaran rasisme yang diucapkan oleh oknum tertentu kepada mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemicu terjadinya unjuk rasa masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia. Isu akhirnya berkembang, tidak hanya terkait peristiwa atas ujaran rasis, tetapi juga mengarah kepada tuntutan untuk merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia. Sehingga atas hal tersebut membuat adanya suatu ketidakpuasan terhadap masalah rasisme. Hendaknya atas ketidakpuasan tersebut dinyatakan melalui mekanisme yang konstitusional sehingga terhindar adanya suatu isu atau terjadinya makar dan anarkisme. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Aktif unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang terus serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan ialah orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu. Karena satu dan lain hal tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk terwujudnya niat dan kehendak tersebut. Menimbang bahwa dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan kerjasama antara mereka yang melakukan pledger dan mereka yang turut serta melakukan media pledger mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan, atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan dengan istilah sebagai kerjasama yang erat untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Artinya, mereka bekerja secara bersama-sama dan untuk mewujudkan delik tersebut. Menimbang bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antara pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut melakukan tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, membujuk, membantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 bertempat di kampus Sekretariat BEM USTJ Universitas Satya Sains dan Teknologi Jayapura telah dilakukan rapat persiapan dalam rangka membahas aksi demonstrasi jilid 2 oleh terdakwa bersama rekan-rekan, dan rapat tersebut dipimpin oleh Alexander Gobe selaku Ketua BEM USTJ, Luki Siap selaku Ketua BEM Universitas Cendrawasih Jayapura yang baru terpilih, Hengki Hilapok, Frans Wasini aktivis mahasiswa, Dolvius Hisake dan terdakwa sebagai aktivis mahasiswa. Menimbang bahwa dalam rapat tersebut diputuskan antara lain, yakni aksi demonstrasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di kantor Gubernur Papua
2 sebagai penanggung jawab yakni Luki Siap selaku Ketua BEM Uncen terpilih. 3 sebagai Koordinator Umum adalah Alexander Gobe sebagai Ketua BEM USTJ. 4 terdakwa Irwanus Uropabin ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Keamanan. 6 menunjuk korlap-korlap yang akan mengkoordinir di setiap titik-titik kumpul yang telah ditentukan, antara lain titik kumpul Sentani, Expo, lingkaran AB Pura. Dan selanjutnya disepakati bahwa semua peserta demonstrasi harus berjalan kaki dari titik kumpul lingkaran AB Pura. Selanjutnya bersama-sama akan berjalan menuju ke kantor Gubernur Provinsi Papua. Menimbang bahwa saksi Eki Hilakop yang membuat selebaran aksi demo jilid 2 tanggal 29 Agustus 2019 dengan maksud untuk menghimpun kekuatan massa yang akan turut terlibat dalam aksi demonstrasi yang direncanakan tersebut, selanjutnya selebaran tersebut diberikan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membagi-bagikan selebaran tersebut ke mahasiswa dan masyarakat luas. Menimbang bahwa bentuk adanya kerjasama dalam penyertaan terhadap terdakwa dengan terdakwa lain atau dalam berkas terpisah untuk mewujudkan adanya demo jilid 2 yang telah dipersiapkan dalam rapat bersama dengan membagi peran dan tugas masing-masing telah terlaksananya atas demo jilid 2 tersebut yang akhirnya berakhir dengan kerusuhan dan anarkis serta ajakan referendum atau Papua Merdeka dalam yel-yel maupun orasinya, dan adanya konferensi pers yang digelar teman-teman terdakwa atau terdakwa dalam berkas terpisah bersama dengan terdakwa yang ikut hadir dalam acara tersebut sebagai bentuk dalam mewujudkan niat dan kehendak bersama yang menolak rasisme dan menuntut adanya referendum atau penentuan nasib sendiri. Menimbang bahwa penyertaan dalam tindak pidana makar yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya atau terdakwa dalam berkas terpisah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana. 2. Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting. Para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan. Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 106 KUHP contoh pasal 551 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Irwanus Uropabin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar. Pasal 106 junto pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Irwanus Uropabin dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, merehabilitasi nama baik terdakwa Irwanus Uropabin di masyarakat dan membebankan biaya persidangan kepada negara. Maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa atas pembuktian unsur dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum yang sesuai fakta di persidangan telah dipertimbangkan majelis dan menjadi pertimbangan pula secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa majelis dalam memutus tindak pidana makar mengacu kepada kepastian hukum, di mana peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keraguan-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum harus menjamin keadilan dan kepastian hukum dan berupaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan menegakkan hukum dalam bentuk perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi dan benar terdapat kesalahan terdakwa secara sengaja serta dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut kepada terdakwa. Hakim tidak bergantung kepada apa yang dikemukakan oleh
penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap bahwa terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan. Baginya, jadi seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non-self-incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andriana Elizabeth yang menerangkan bahwa terdakwa diproses melalui pendekatan hukum dengan ditangkap dan diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah tidak bisa karena akan menjadi dendam yang akan sulit dipadamkan karena generasi muda Papua akan membaca sejarah bahwa orang tuanya pernah mengalami penindasan politik sehingga pendekatan harus melalui dialog untuk mencari solusi bagi masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis berpendapat bahwa hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kepentingan hukum ini meliputi kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Dan hukum pidana Indonesia terikat pada prinsip ketat, yakni lex serta dan lex stricta, harus pasti dan tidak bisa diartikan lain. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan pendapat ahli Dr. Andriana Elizabeth yang menerangkan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Karena kita tahu juga banyak masyarakat Papua yang tetap ingin bagian dari Indonesia. Tetapi dialog tidak harus ingin pisah dari NKRI. Bisa dengan dialog yang harmonis untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Papua. Dan menurut pendapat ahli ada 4 faktor yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Papua. 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Ekonomi, 4. Pelanggaran HAM. Karena sangat nyata dan dari 3 faktor tersebut Papua sangat tertinggal dari daerah lain yang ada di Indonesia. Di samping juga harus diselesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Menimbang bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang sudah final, upaya-upaya untuk mengganggu dan memprovokasi terjadinya rusuh di Papua perlu ditangani dengan hati-hati dan tegas jika sudah menyangkut kedaulatan negara. Menimbang bahwa penanganan Papua akan berjalan dengan baik jika tetap berorientasi kepada keutuhan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa tidak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara. Maka demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa dapat disarankan agar pihak pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, good governance, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan rakyat sendiri yang harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan tanpa adanya pandangan atau ideologi yang berbeda. Menimbang bahwa berdasarkan pendekatan teori hukum integratif, yaitu penegakan hukum berdasarkan hukum, rule of law, perlindungan HAM, enforcement of human rights, dan akses masyarakat memperoleh keadilan, access to justice, maka pemahaman HAM dalam konteks keindonesiaan adalah HAM yang bersifat partikularistik, bukan HAM universal, menurut Romli Atmas Asmita 2012 halaman 97. Menimbang bahwa negara harus hadir dan mempertegas kembali kepada aparat keamanan dan ormas di Indonesia untuk menjunjung tinggi hukum internasional yang telah diadopsi oleh sidang
Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1965 yang terikat pada Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri juga mengingatkan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar, agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan dalam menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, di samping adanya faktor yuridis, ada faktor-faktor non-yuridis, berarti hal-hal yang menentukan dapat diterimanya penolakan atau keberatan terdakwa yang bersumber dari hal-hal di luar ketentuan perundang-undangan. Faktor-faktor non-yuridis ini meliputi 1. Penolakan atau keberatan. Terdakwa atau penasihat hukum terdakwa harus dapat diterima akal atau logis yang dihubungkan dengan aturan hukum yang mengatur. 2. Penolakan atau keberatan terdakwa harus disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dengan sikap yang meyakinkan atas fakta yang dapat dipertimbangkan dalam menolak dakwaan penuntut umum ataupun alibi terdakwa yang beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan konsep Daderstrafrecht yang oleh Mladi disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Mladi Kapital Selekta Hukum Pidana Semarang 1995 halaman 5 dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman, di mana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana maupun korban tindak pidana, yang dalam hal ini adanya terdakwa yang dilatar belakangi adanya demo rasis yang berakhir ricuh dan ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Menimbang bahwa di dalam praktek acap kali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan. Di satu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang bermuara pada kepentingan umum atau negara. Dan harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu konsekuensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi tuntutan nilai kepastian hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dapat diterima sepanjang hal-hal yang mendasari dalam hal pendekatan teoritis konseptual dengan mengesampingkan atas analisis yuridis penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, 1 unit laptop merek HP Carlos-Kes, 1 HP Samsung C7, 1 buah flash hitam disk 16 GB, 1 buah amplifier OHF, 1 buah digital video recorder, 1 buah wireless, 1 buah WiFi ZT, 1 buah terminal WiFi COM, 1 buah memori CPU, 1 buah mic duduk Anyson, 1 buah charger baterai Nikon, 1 buah mic Megafon, 2 buah kalkulator Casio, 1 buah kamera CCTV Hikvision, 1 buah buku kerja 2018 Provinsi Papua,
1 buah speaker Bluetooth kecil, 2 buah roll kain warna coklat korpri, 27 buah ikat pinggang kecil korpri, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 11 buah tas, 1 unit sepeda motor Honda, 1 buah kunci ring, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng plat, 1 buah parang pisau, 2 buah tombak kayu panjang, 4 buah busur, 36 buah anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi plus pipa, 47 buah ketapel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang potongan kayu. Maka atas barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dalam demo jilid 2 yang mengarah kepada memisahkan dari wilayah NKRI telah menyulut adanya aksi anarkisme atas orasinya dengan teman-teman terdakwa. Perbuatan terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari. Terdakwa seorang mahasiswa yang masih perlu melanjutkan pendidikannya. Terdakwa sopan di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebut di atas, majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Memperhatikan ketentuan pasal 106 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Irwanus Urahmabin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop HP, 1 buah HP Samsung, 1 buah flash hitam disk 18 GB, 1 rangkap surat badan eksekutif mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta Kota Jayapura, menolak rasisme dan menuntut penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanggal 31 Agustus 2019. 1 rangkap surat lembaran susunan kronologis aksi jilid 1 dan jilid 2 dengan agenda kata monyet dalam hal ini penghinaan lebih khusus ke orang Papua pada tahun 2019. 3 lembar. 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, 1 unit komputer Samsung, 1 unit komputer Acer, 1 unit komputer HP, 1 unit komputer Dell, 1 unit print, 1 unit printer Canon Hikmah, 1 unit printer Epson, 1 buah keyboard Acer, 1 buah keyboard Logitech, 1 buah keyboard Asus, 1 buah keyboard Lenovo, 2 unit CPU Dell, 8 buah mouse Lenovo, 1 buah mouse HP, 2 buah mouse Acer, 1 buah mouse Logitech, 1 buah mouse Portrait, 1 buah charger laptop Hippo, 2 buah charger laptop Asus, 1 buah charger laptop HP, 4 buah charger komputer Lenovo, 2 buah kabel power komputer, 2 buah kabel data komputer, 5 buah kabel printer, 2 buah kabel roll, 1 buah tip pompo Polytron, 1 buah setelan suara mic,
1 buah amplifier, 1 buah digital video recorder, 1 buah wireless, 1 buah PP, 1 buah terminal PP, 3 kom, 1 buah memori CPU, 1 buah mic duduk anjong, 1 buah charger, baterai Nikon, 1 buah mic megapun, 2 buah kalkulator Casio, 1 buah kamera CCTV, 1 buah buku kerja 2018 Provinsi Papua, 1 buah speaker, 1 buah tol kain warna coklat, 27 buah ikat pinggang kecil kopri, 1 buah kabel lampu hias, 1 buah kabel lampu hias salib, 11 buah tas, 1 unit sepeda motor Honda, 1 buah kunci, 1 buah rangkaian gantungan kunci, 1 buah obeng 4, 1 buah parang, pisau, 2 buah tombak kayu panjang, 4 buah busur, 36 buah anak panah, 47 buah batu, 58 buah besi plus pipa, 47 buah ketapel, 6 buah pecahan kaca, 5 batang potongan kayu. Maka atas barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah demikianlah diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 oleh kami Sutarmo S.H.M. selaku Hakim Ketua Majelis atas hari Nugraini Mehwa Kota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas serta terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya. Demikian putusan ini akan bacakan kepada terdakwa mempunyai hak untuk segera menerima atau menolak, atau sebelum menerima atau menolak mempunyai hak untuk berpikir selama 7 hari, atau saudara menolak kemudian menyatakan banding. Silakan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, saudara terdakwa. Siap Yang Mulia. Demikian juga hak yang sama diberikan kepada penuntut umum. Silakan. Halo Yang Mulia. Halo. Halo Yang Mulia. Ya. Irwanus. Siap. Irwanus. Halo. Ya, Irwanus. Irwanus. Siap Ibu. Ya. Bicara sama Mas Fatul. Mas Fatul nanti sampaikan. Ya, Kum. Siap. Ya, Mas Fatul tolong komunikasi sama Irwanus, Mas. Iya. Bagaimana penasihat hukum? Oh, masih kontak. Oh iya. Oke. Mohon sebentar Yang Mulia. Ya. Oke. Jasa banding ya, jasa banding, jasa sudah terima. Bulan. Halo Hakim Yang Mulia. Ya. Bagaimana terdakwa? Masih ada waktu untuk pikir-pikir kan? Ada. Pikir-pikir selama 7 hari ya. Siap. Nanti pikir-pikir. Baik. Pikir-pikir selama 7 hari. Penuntut umum diberikan juga hak yang sama ya. Dengan demikian rangkaian persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Irwanus Urahmabin kami nyatakan selesai dan sidang ditutup. Ya, Kum. Irwanus. Irwan. Kamu Hormat. Abutan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Irwanus, selamat. Saya.
masih siap? Sehat Pak Siap. Yapo. Ya, siap. Bukas. Siapkan sagu untuk acara papeda. Aduh, Tuhan Yesus baik. Iwan. Apa kan? Iwan. Halo kakak. Baik ya? Baik ya? Majelis istirahat sebentar ya, minum dulu ya. Bentar, Ya. 10 menit. Iwan. Ya. Jangan ngopi dulu. Irwano, Iwan. jangan panggil. Halo kakak. Yep, Mom. Yakmum. Yep, Mom. Kamu baik-baik, Kak Hengki. Pak Bukan. Iya kakak. Ya, hormat. Mas Fatul, makasih. Mau lihat ibu. Mau lihat Ibuanu ini Hebat. sangat keras sekali nih, Ibuanu. Kita nggak tuli. Pak Yapo kadang kirim salam. Tuli ini senyum gini menyuri ini. Bukan begitu, Pak Jaksa. Ayo. Agung 10 bulan. Kalian bebas saja harusnya. Ayo. Pak Jaksa Yafet itu paling baik sekali. Nanti dia tidak banding. Suez 2 Ya, lagi. betul. Ya, Tingkat, Mom. Ya terima kasih. Saya pendeta Ruharmu dari Balikpapan mengucap syukur. Ya. Hak keadilan ditegakkan dan kita berdoa supaya memang kebenaran itu nyata di Indonesia ini. Amin, Semoga Pak Pendeta. berdua jaya ke depan kita bersatu dalam NKRI. Semangat. Ya, makan. Ya, terbaik. Ya. Terima kasih buat dukungan dari Balikpapan. Jadi Papua JPU kalau kau banding itu kau rasis, serius. Halo. Ke sebelah dulu. Kakak dengan kakak kita udah jelaskan itu kau. Kita sudah ready dulu, Sebelah sabar. dulu, Ferry. Ada Ferry di sebelah. Tolong teman-teman ke sebelah, teman-teman PH. Ferry ada di sebelah. Siap. Ferry lagi berlangsung. Silakan Ferry lagi berlangsung. Tolong ke sebelah. Ferry lagi berlangsung. Tolong ke sebelah. Cek. Ini dengarkan suara kita di sini. Iya, Kanu. Nanti kita pindah. Ferry lagi berlangsung, Pak. Oke. Iya, Kak. Iya, Kak. Ibuanu ngopi dulu. Memangnya Pak Yafet bahaya. Ya, Pak Prabowo. Terlihat bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 KTP nomor 912203. Kalau di Amerika kabar bagaimana? Kehancuran Amerika. SPP atas nama Ferry Kober, SPP atas nama Ferry Kober, SPP atas nama Sekian Jaya, 1 SPNK motor atas nama Haji Muhammad Bukti, 1 unit mobil apapun atas nama kita hadapi, Pak. Kita 1 motor SPNK maju sebagai pemimpin. PA Jangan bilang impor nanti berbaca. satu lembar surat ketetapan pajak kendaraan atas nama Jafar Dita Alikat sebuah kunci mobil 1 ATK uang nomor 60384116001 1 ATM Bank Mandiri 1 ATM Bank Danamon 1 kartu pelanggan nomor 6397 621300825800